Jadi ya makanya Gibran kan tidak kelihatan salah Khawatir gitu. ucap gitu. Dia polos saja karena memang briefingnya seperti itu. Generasi milenial itu menikah nanti makin susah punya anak. Karena apa? Nih penuh dengan racun, merkuri dan sianida. Yang saya bisa nilai KPU-nya jauh lebih buruk yang sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu aja yang jadi bisa nilai. Oke, saya ingin kembali mengeksplor terkait dengan isu pajak ya Bang Faisal, karena ini kan pajak sangat krusial. Kalau nggak salah 70% dari pendapatan negara ya. Nah, Mas Gibran kan dalam debat menyebutkan bahwa dia akan membuat badan penerimaan negara. Apakah itu solusi yang tepat, Bang? Ya, filosofinya saya sepakat dalam artian memang Kementerian Keuangan ini terlalu kuat. Rentang kewenangannya besar sekali gitu. Penerimaan negara berapa, pengeluaran negara juga harus persetujuan dia, macam-macam gitu. BUMN juga pengadministrasiannya, aset negara ini Kementerian Keuangan juga, belum lagi dia punya BUMN yang lain gitu ya. Jadi memang luar biasa besar dan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Pengawasnya siapa? Dan Dijen Pajak ini tidak boleh diaudit oleh BPK gitu. Oke, menarik ya. Udah boleh diaudit. Saya pernah Oke. membantu untuk judicial review untuk menghilangkan itu. Terus yang ngaudit siapa dong? Ya Tuhan. Nah, jadi dalam kaitan penataan kelembagaan, ya. Nah, namun untuk meningkatkan tax ratio dari segi badan itu kan isu governance-nya, ya. Oke, tapi isunya kan bukan hanya governance. Pajak itu kan hasil dari yang kita tanam. Jadi kalau kita tanam bibit unggul, artinya ekonomi itu bagus, sektor-sektornya sehat, dia akan menghasilkan buah-buah yang ranum. Nah, ada artinya selama ini itu 10 tahun terakhir ekonomi ini tumbuhnya melambat terus dan makin tidak berkualitas. Dan kita bisa identifikasi kok penilep-penilep pajaknya di mana. Itu dua sektor, konstruksi dan pertambangan, gitu kan. Jadi gampang gitu. Nah tapi takut barangkali karena menteri-menteri ini banyak yang ada di sektor pertambangan, ya kan, yang begitu. Nah isu itu yang harus dijelaskan. Kemudian bagaimana mungkin pajak naik kalau sektor informalnya yang naik? Sektor informal nggak bayar pajak, iya kan? Kalau istilahnya Mas Gibran tuh kebun binatangnya mau hewannya digemukkan dulu, itu istilahnya gimana tuh? Ya betul, sebetulnya seperti tanaman itu yang maksud saya kan kelihatannya nggak lengkap ya pemahaman dia tentang pajak itu. Nah jangan, kalau pajak itu sekarang berburu di kebun binatang, jangan berburu di kebun binatang yang dipajaki yang itu saja. Jadi agak senewon ini saya lihat ini urusan-urusan pajak ini ya. Jadi justru kebalikannya gitu, jangan berburu di kebun binatang. Karena udah kalau fix itu aja ya, kalau ini iya. masuk hutan harusnya ya. Tidak di kebun binatang pun bisa di ini kan, ditarik pajak ya. Pajaknya. Oke. Jadi itu masalah pajak ya. Nah kemudian terkait perekonomian kita kan sejauh saya kan growth-nya itu masih di-lead oleh consumption ya, Bang, kalau nggak salah ya. Ya, memang konsumsi itu 50% lebih menyumbang ke pertumbuhan itu. Kedua, investasi. Nah, yang menarik adalah pertumbuhan di era Jokowi kan diharapkan meroket gitu kan, 7%. Tapi kenyataannya 5. Periode pertama 5, periode kedua cuma 3,5. Tapi ada COVID. Yang jadi alasannya COVID. Tapi pokoknya lebih rendah lah gitu. Nah, yang harus ditanyakan, bagaimana mengubah tren ini? Pertanyaannya, mengapa pertumbuhan ekonomi di era Jokowi 1 gagal untuk mencapai targetnya kan? Nah dari situ baru cerita
capres-capres ini. Tapi gagalnya kenapa, pertumbuhannya rendah kenapa, tidak dibahas. Oke. Iya. Semua tidak Muncul ada list yang of wants. Nah, padahal nyata sekali sumber masalah utama itu kenapa pertumbuhan melambat itu adalah jantung ekonomi kita itu detaknya lambat, rendah gitu. dari mana Apa yang itu harus jantung dipompa dulu. Nah, perbankan. Karena kan untuk menggerakkan perekonomian kan kredit. Kredit itu kan sebagian besar dari perbankan. Kredit perbankan terhadap PDB cuma 30,9%. Negara ASEAN lainnya di atas 100 rata-rata. Kita 30 saja. Dan soal itu justru tidak ada dalam pembahasan Tidak ada. semua Tidak semua Tidak calon. ada, tidak Iya, iya. ada. Jantung ekonominya ini. Kemudian kedua, tekanan darah. Tekanan darah juga kita tinggi terus gitu. Iya, iya. Tekanan darah itu apa? Suku bunga. Bagaimana si milenial ini katanya mau dikasih rumah kan? Iya, mau kasih rumah. Semua tuh bicara tentang perumahan ini. Iya, iya. Backlog ada berapa juta orang nggak punya rumah segala macam. Tapi bunganya belasan persen. Ya nggak sanggup generasi milenial ini. Bagaimana di Papua Nugini, kebetulan anak saya bantu pemerintah Papua Nugini itu 6% kredit KPR-nya itu KPR. untuk 60 tahun. Mana ada di sini KPR 60 tahun. Iya, iya, iya. Jadi tidak terasa bebannya. Baru match itu untuk meraih suara si Gen Z dan milenial ini. Jadi milenial jadi nggak connect gitu satu sama lain. Karena apa? Bisa saya pahami. Karena apa? Desain KPU itu memang tidak untuk mendalami masalah. 2 menit, 1 menit ya nggak Iya, mungkin iya. kita Iya, keluar dengan tolong deh ini bukan cerdas cermat. Jadi setuju juga kalau dibilang cerdas cermat, betul juga ya. Iya, 1 menit gitu. Ini masalah bangsa yang sangat pelik diselesaikan 2 menit, 1 menit. Iya, Dan benar. panelisnya kan cuma ngambilin nomor, Pak. Iya, iya, itu saya juga punya kritik ya terhadap format debat yang terlalu seremonial, birokratis gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyalahkan Nggak bisa menyalahkan. capres jadi korban. Jadi korban. Oke, sekarang kembali lagi ke substansi nih, Pak. Ini pasangan Ganjar Mahfud ingin pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7%. 7% itu kan tinggi sekali ya. Saya rasa di zaman SBY hingga Jokowi itu belum pernah 7% per tahun ya. Zaman belum pernah Pak tercapai. SBY 6 6% rata-rata ya. Nah, Ya. per tahun ya. Nah, itu menurut Bang Faisal realistis nggak mencapai 7% dengan kondisi Dengan ekonomi program sekarang? dia juga, dengan program dia 5 juga. tahun ke depan ya. Dikaitkan dengan ICOR kalau nggak salah Iya, Pak Mahfud itu ya. Nah jadi itu pertumbuhan ekonomi berhubungan langsung dengan investasi. Berhubungan terbalik dengan ICOR. Jadi investasi itu kira-kira katakanlah 30% dari PDB. Nah ICOR kita sekarang itu 7. Jadi 30 dibagi 7 berapa? 4, ya. gitu, nggak sampai 5, sekitar 5 gitu. Nah jadi cara mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, ICOR-nya harus 4,5. 30 dibagi 4, bahkan kalau 30 dibagi 4 kan 7,5% ya, bisa 7,5%, tapi ICOR-nya 4. Nah ICOR 4 itu tercapai di era Orde Baru kalau saya tidak salah ya. Tapi di era Orde Baru sampai era Pak SBY kan 4,0 sampai 4,6 rentangnya. Jokowi 1 tuh 6,5. Wah, tinggi Jokowi ya, 2 7 lebih. Jadi pembangun di era Jokowi boros. Nah ini yang saya takut. Yang begini-begini itu enggak keluar. Iya, Tidak gitu ya. kelihatan ya di Kenapa untuk membangun jembatan misalnya kasarnya, untuk membangun satu jembatan yang sama di masa-masa yang lalu cuma butuh tambahan modal 4 sampai 4,6, kok di era Jokowi 6,5 bahkan sampai di atas 7. Nah, mengapanya bisa karena korupsi, bisa markup, tidak ada yang terjadi adalah penunjukan langsung atau macam-macam gitu yang membuat inefisiensi, perencanaan yang buruk. Nah gitu-gitu. Nah ditawarkanlah
oleh capres-capres ini, perbaikannya seperti apa. Iya, iya. Tapi ya gara-gara cuma 2 menit tadi ya juga Oh, ya nggak keluar juga, nggak bisa. Iya, iya. Oh, kita aja barangkali belum gagapnya kan, belum Iya, 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 apanya. makanya. Kan ada faktor psikologis Iya, juga. benar-benar. Jadi tolong deh KPU, isunya jangan terlalu banyak. Isunya kan ada 7 ya, apa segala macam. Mendalam, ada expertnya di situ, berdialog dengan expert yang bagusnya dari kampus karena dia asumsinya kampus itu independen, netral dari perspektif ilmu gitu. Enak jadinya. Dan diadakannya di kampus-kampus aja, buat apa di hotel-hotel bintang apa segala macam. Oke. Dan nggak perlu ada iklan. Ya, udah, Itu cari untung KPU berarti. kan tendernya dengan Iya, iya, iya. TV-nya aja gitu. Ya Bang Faisal, ini kan sepertinya para kandidat ini kan berlomba-lomba mengasosiasikan diri dengan Presiden Joko Widodo nih, terutama terkait dengan program ekonomi. Salah satu yang sering diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo adalah hilirisasi. Setahu saya hilirisasi itu mirip dengan industri. Menurut Bang Faisal bagaimana hilirisasi? Oh, sangat berbeda. Industrialisasi niscaya hilirisasi. Tapi hilirisasi belum tentu industrialisasi. Makanya di buku teks, ekonomi pembangunan, segala macam, industrialisasi. Karena kalau hilirisasi kesannya, ya bangun smelter aja. Udah, Sudah ada di hilir ya. Nah, tapi industrialisasi bukan sekedar membangun pabrik, tapi membangun budaya industri, disiplin, pengawasan, supaya tidak meledak-meledak terus gitu kan. Supaya ada perlindungan kepada pekerja, ada program training, penyiapan sumber daya manusianya. Dan tenaga kerjanya dari dalam negeri dong.